Perkenalkan, saya Sugito Said, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin. Perencanaan, penelitian, dan pengembangan adalah proses penting dalam mendukung terciptanya good governance, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel. Badan Litbangda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan SKPD. Tugas pokok dan fungsi Badan Litbangda diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2019. RPJMD itu atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin itu adalah dokumen yang berisi tentang visi misi kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Semua SKPD di dalam rangka pelaksanaan pembangunan itu harus mengacu pada RPJMD itu secara substansial. Khusus Badan Litbangda sebagai SKPD yang diberi tanggung jawab untuk perencanaan, maka Badan Litbangda itu harus menyusun suatu dokumen renja di mana di dalamnya tetap mengacu kepada RPJMD dalam rangka untuk penyusunan perencanaan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam SAKIP Badan Litbangda bertanggung jawab dalam hal aspek perencanaan kinerja, maka Badan Litbangda bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan SKPD. Langkah-langkah peningkatan akuntabilitas kinerja. Penyampaian pokok-pokok pikiran sesuai pasal 78 dalam Permendagri 86 tahun 2017, penginputan pokok-pokok pikiran DPRD pada aplikasi SIPD. Persentase yang diakomodir terhadap total susulan 45,59%. Persentase usulan yang sudah masuk dalam renja SKPD 11,03%. Persentase yang belum diakomodir 43,38%. Rapat Koordinasi Pembangunan Kelurahan. Dari hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Lingkup Kelurahan, terjaring 260 usulan prioritas di Kota Banjarmasin. Musrenbang RKPD tingkat kecamatan. Dari hasil musrenbang di 5 kecamatan Kota Banjarmasin, tersaring 100 usulan prioritas pembangunan. Konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2022. Dihadiri oleh DPRD Dapil, SKPD, perangkat kecamatan dan kelurahan, komunitas disabilitas dan keterwakilan perempuan, tokoh masyarakat, LSM, dan stakeholder lainnya. Sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Forum Gabungan SKPD, Trilateral Des atau Pramusrenbang RKPD. Dari hasil pembahasan Des, total 96,97% usulan kegiatan yang dapat diakomodir oleh SKPD. Persentase yang diakomodir terhadap total susulan 84%. Persentase usulan yang sudah masuk dalam renja SKPD 2%, persentase yang belum diakomodir SKPD 14%. Musrenbang RKPD 2021 dihadiri oleh Forkopimda, Instansi Vertikal, CSR, DPRD Dapil, SKPD, perangkat kecamatan dan kelurahan, komunitas disabilitas dan keterwakilan perempuan, tokoh masyarakat, LSM, dan stakeholder lainnya. Ini dengan adanya 8 area perubahan, dampak bagi Badan Litbangda pertama adalah kinerja. Kinerja Badan Litbangda yang tercermin dari semangat dari teman-teman perencana secara struktural maupun fungsional meningkat. Yang kedua adalah kebersamaan dari unsur Badan Litbangda ini kita dorong untuk selalu meningkat, dan alhamdulillah di dalam rapat-rapat, di dalam kerjasama itu mereka selalu kinerjanya tetap meningkat karena tadi kebersamaan. Pada tahun 2017, Badan Litbangda mendapatkan nilai BB
dengan angka 78,57. Kemudian di tahun 2018 mendapat nilai A dengan perolehan angka 82,97. 2019 nilai A dengan angka 84,79. Serta tahun 2020 nilai A dengan angka 85,00. Capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Barenlitbangda sebagai berikut. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator presentasi program RKPD yang selaras dengan RPJMD. Pada tahun 2017 terrealisasi 100%, 90,12% pada tahun 2018, 95,76% pada tahun 2019, serta 95,81% pada tahun 2020. Meningkatnya capaian sasaran pembangunan daerah dengan indikator persentase capaian program prioritas pembangunan daerah. Pada tahun 2017 terrealisasi 86,95%, pada tahun 2018 terrealisasi 70,31%, pada tahun 2019 telah terrealisasi 85%, serta pada tahun 2020 terrealisasi sebesar 88,71%. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang masuk dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator kinerja adalah persentase hasil penelitian dan pengembangan yang masuk dalam dokumen rencana pembangunan. Pada tahun 2017 terrealisasi 50%, pada tahun 2018 terrealisasi 80%, dan pada tahun 2019 terrealisasi 80%, serta pada tahun 2020 sebesar 100%. Adapun prestasi yang didapatkan oleh Barenlitbangda yaitu nilai Sakip A 85,00, 1 Wasaka Award, sanitasi dan air minum tuntas wajah sampai Kaputing. Melalui riset dan perencanaan yang baik, maka akan tercipta implementasi birokrasi yang efektif dan efisien. Barenlitbangda selalu konsisten untuk mengembangkan dan meningkatkan proses koordinasi antar instansi pemerintah, serta pelayanan publik yang akuntabel. Barenlitbangda, profesional dalam perencanaan, terdepan dalam inovasi.